Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 19 November 2025. Bersama saya Pendeta Adito Saryanto, kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu senantiasa memperbaharui hidup. Dengan kita akan bersama merenungkannya, tapi sebelumnya kita akan berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami masih boleh terus menjalani aktivitas kami dan menjalani kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu sebagai pedoman dan juga penerang dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati perenungan yang saat ini akan kami lakukan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami dan memampukan kami di dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang memahami, tetapi juga mau untuk mewujudkannya di tengah kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, perenungan kami saat ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya rahmat-Mu dan karunia-Mu beserta atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-43. Yehezkiel 43 ayat 7 sampai 12. Yehezkiel 43 ayat 7 sampai 12. Ya demikian sabda Tuhan bagi kita. Dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu, aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang, mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu." Demikianlah bacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu binatang yang bagi saya unik. Uniknya adalah karena binatang ini itu bisa senantiasa seolah-olah memperbaharui dirinya terus gitu. Ya, kita mengenal binatang ular gitu ya. Kalau di Jawa itu istilahnya melungsungi. Jadi dia akan mengganti kulit dalam kurun waktu tertentu, sehingga ketika kulit itu sudah mulai yang baru muncul, itu kelihatan lebih indah, lebih cantik begitu. Dan itu akan dilakukan terus-menerus, dan ular ini, binatang ini akan kelihatan seolah-olah terus baru begitu. Nah, gambaran soal pembaruan ini, nampaknya kita juga justru harus belajar dari si ular ini. Kenapa? Karena ular saja yang kita kenal katakanlah binatang yang licik, binatang yang kemudian
suka binatang yang jahat gitu ya kalau dalam gambaran-gambaran Alkitab. Tetapi kita melihat satu keunikannya bahwa dia senantiasa memperbaharui kulitnya. Tetapi kita seringkali sebagai manusia, kita justru hidup dari waktu ke waktu itu ya gitu terus. Kita tidak senantiasa dengan kesadaran kita mau memperbaharui kehidupan kita. Oh, saya sekarang begini, oh besok berarti saya harus begitu. Oh, saya sekarang melakukan ini, oh besok berarti saya harus melakukan itu. Oh, ternyata begini ini salah, berarti besok saya harus berubah, memperbaharui diri saya, dan besok saya tidak melakukan itu. Maka kemudian ada istilahnya, slogan-slogan yang sering kita dengar, hari ini atau besok itu harus lebih baik dari hari ini. Dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, upaya untuk senantiasa memperbaharui diri, itu jugalah yang digambarkan oleh Yehezkiel melalui penglihatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dalam penglihatannya, Yehezkiel ini bercerita tentang pembangunan bait suci yang baru. Kenapa dibangun? Karena bait suci yang lama itu kan sudah diruntuhkan, sudah hancur ketika bangsa Israel diserang oleh kerajaan Babel pada waktu itu. Akhirnya mereka dibuang. Tapi setelah mereka kembali, kemudian Allah menginstruksikan untuk membangun itu lagi, membangun bait suci lagi. Dan menariknya adalah, di pembangunan yang sekarang ini, pembangunan bait suci yang kedua ini, Allah dengan sendirinya mengatakan bahwa ini adalah menjadi sebuah tonggak yang baru, menjadi sebuah cara yang baru, menjadi sebuah simbol kehidupan bangsa Israel yang baru. Kalau kemarin bangsa Israel itu mencemarkan nama Allah yang kudus dengan kekejian mereka, dengan perbuatan mereka yang mengelak terus dari hadapan Allah, mereka yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah, melalui kehadiran atau bangunan bait suci yang baru ini, Allah mau menegaskan bahwa ini harus menjadi tanda bahwa kehidupan umat Israel harus berubah, harus berbeda dari yang lalu. Kalau yang lalu itu perbuatan penuh dengan keji, yang sekarang harusnya dijauhkan dari itu semua. Itu penglihatan yang digambarkan oleh Yehezkiel. Nah, gambaran ini juga menuntut dalam kehidupan kita. Seperti yang di awal saya katakan bahwa kehidupan kita harus juga senantiasa diperbaharui. Jangan bangga kalau kehidupan kita sekarang begini, besok perbuatan kita juga masih begitu. Kalau kita tahu sekarang perbuatan kita salah, ya besok jangan diulangi. Harus kita introspeksi diri, kita harus mawas diri untuk kita kemudian menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang juga terus berprogres dan jauh lebih baik lagi. Masa kita menjadi Kristen 30 tahun yang lalu, kehidupan kita, cara kita hidup juga masih sama dengan kehidupan kita yang sekarang. Lalu dampak baiknya apa? Perubahan baiknya apa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu menandakan bahwa kehidupan kita terus diperbaharui. Allah menuntut kita untuk kita senantiasa memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui sikap batin kita, memperbaharui cara kita di dalam berelasi dengan Allah. Ketika kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang mungkin banyak kesalahan, ya jangan dilanjutkan. Kita harus memperbaharuinya, kita harus membuatnya menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, jangan kalah sama ular. Yang ular juga bisa melungsungi, dan kita pun juga bisa melungsungi. Bukan hanya dari sisi luar kita, tapi yang jauh lebih penting adalah melungsungi dari cara hidup kita dan sikap batin kita. Supaya kita senantiasa hidup dalam pembaharuan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa menyerahkan permohonan dan juga pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau menghendaki kami untuk kami senantiasa memperbaharui hidup kami. Supaya cara hidup kami hari demi hari semakin baru, semakin baik, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, ajarlah kami untuk kami mau senantiasa memperbaharui hidup kami. Supaya cara hidup kami besok tidak juga sama seperti cara hidup kami yang sekarang. Jika saat ini kami tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah sikap kami yang kami tunjukkan esok hari boleh semakin mengarah pada kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami dan perjalanan kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Dan saat ini kami mau bersama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka, baik oleh karena usia maupun juga oleh karena sakit yang mereka rasakan saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Sariman, Bapak Cahyo Muntati, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Sokotriono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Rasiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dweni Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak dan Ibu Hati Wahyono, anak Anasya Alana Putri, dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan mengiringi setiap proses yang mereka jalani dalam upaya penyembuhan melalui obat-obatan, melalui kontrol, ataupun melalui segala tindakan yang dilakukan. Kiranya Tuhan boleh memakai semuanya itu untuk mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan serta kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan untuk berbagai pergumulan kami yang lain. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap seruan kami, dan kiranya setiap doa kami Tuhan boleh kabulkan. Dan kiranya Tuhan berikan kekuatan kami di tengah kami menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon damai serta karunia dari-Mu. Terima kasih Bapa. Amin.